my channel. How are you today, Lur? Nahan bibis saja sakit kan? Apalagi kangen coba. Jadi edisi hari ini adalah Mbak Yani lagi kangen rekap film-film anjing nih. Keinget juga dulu Blay Cinema melambung tinggi gara-gara bawain film anjing mulu. So, film hari ini berjudul Think Like a Dog rilisan tahun 2020. Bercerita tentang seorang bocah jenius yang berusaha menyelamatkan orang tuanya dari perceraian pakai teknologi yang dia buat. Wah, dari sinopsisnya aja udah keren nih. Yaudah deh, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! That's the most fun I've ever had losing. Anak 12 tahun bernama Oliver hari itu sedang bermain virtual game bersama dengan Xiao, teman baiknya yang berasal dari Cina. Setelah permainan itu selesai dengan keren, Oliver menyapa Henry anjingnya dan langsung keluar karena dia harus segera berangkat ke sekolah. Mungkin karena memiliki hobi yang sama kali ya, jadi Xiao sama Oliver bisa berteman. Jadi Lur, Oliver ini adalah seorang inventif atau orang yang mampu menciptakan sesuatu hal yang baru. Salah satu contoh penemuannya adalah menciptakan keran minum otomatis untuk Henry. Full inventions. Pretty cool, huh? Ayah Oliver bernama Lucas dan dia bekerja sebagai guru olahraga, sedangkan Ellen ibunya bekerja di salah satu salon kecantikan. Bisa terlihat nih Lur, kalau hubungan orang tua Oliver ini kurang harmonis. Tapi Oliver tidak terlalu mempermasalahkan itu dan menganggapnya baik-baik saja. Dia juga tidak keberatan jika orang tuanya tidak bisa datang ke pameran sainsnya hari ini. Singkat cerita, Oliver pun sampai di sekolah dan dia sedang mempersiapkan penemuannya untuk ia presentasikan di depan seorang ilmuwan bernama Mr. Mills. Setelah mendengarkan motivasi dari Mr. Mills, satu persatu anak-anak menunjukkan penemuan hebat mereka hingga tibalah gilirannya Oliver. Semua orang termasuk Mr. Mills sangat antusias dengan penemuan Oliver. Karena di sekolah, dia terkenal sebagai siswa yang cerdas dan pernah memenangkan pameran sains tahun lalu. Jadi dia hari ini telah mengembangkan sebuah teknologi yang ia pelajari dari Alexander Graham Bell yang mengatakan bahwa sebuah pikiran itu terbentuk karena terciptanya arus listrik atau gangguan di otak. Dan Brayden, teman sekelas Oliver pun maju untuk menjadi relawan. Setelah dipasang alat pemancar, Oliver menyuruh Brayden untuk fokus memikirkan salah satu warna. Sedangkan Oliver sendiri akan mendengarkan gelombang pikiran Brayden. Blue! Sebenarnya tebakan Oliver sudah benar dan alat itu benar-benar bekerja dengan baik. Tapi gara-gara Brayden itu adalah komplotannya Nicholas, bocah yang sering mengganggu Oliver, Brayden terpaksa berbohong dan membuat Oliver malu. It does work! Di tempat lain, Lucas yang sedang melatih sepak bola didatangi oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan baru dengan menjadi pelatih di Universitas Ternama. Lucas pun menunjukkan selebaran itu kepada Ellen dan meminta pendapatnya. Dan tentu saja Ellen bingung harus apa karena itu artinya mereka harus pindah, ditambah kehidupan mereka yang gitu-gitu saja membuat keduanya ingin segera bercerai. Tidak lama setelah Oliver tiba di rumah, Xiao menelpon dan mengatakan jika kegagalan itu terjadi karena rangkaian komputer milik Oliver kurang canggih, apalagi untuk memproses muatan listrik otak. Maka dari itu, Xiao yang ingin membantu proyek sains Oliver pun nekat meretas satelit untuk mendapatkan prosesor yang lebih besar. Awalnya Oliver menolak untuk melakukan hal gila itu, karena dia takut akan mendapatkan banyak masalah. Tapi karena penasaran, Oliver pun iseng menggunakan Henry sebagai objek pemancar. Sedangkan di tempat lain, Xiao mulai melakukan tugasnya, yaitu meretas satelit untuk menghubungkan perangkat Oliver ke Indium 6. Tapi karena hal itu benar-benar terjadi, listrik padam dan koneksi terputus. Singkat waktu, pagi pun tiba. Terlihat beberapa petugas sedang memperbaiki lampu jalan yang rusak akibat pemadaman semalam. Sedangkan Ellen berusaha untuk berbicara dengan Lucas tentang tawaran pekerjaan kemarin.
Di kamar, Oliver dan Henry tidur di tempat yang salah. Hal itu karena mereka pingsan. Perangkat komputer Oliver juga gosong gara-gara kejadian semalam. Tapi tiba-tiba Oliver berteriak kesenangan karena uji cobanya berhasil, di mana mereka bisa mengerti apa yang dikatakan satu sama lain. Tapi sayangnya, jika pemancar dilepas, komunikasi terputus, sehingga Oliver pun tetap memasangnya di kepala Henry. Tomorrow? Down for what? So are you down? Xiao yang mendapatkan kabar baik itu pun juga tak kalah senangnya dari Oliver. Kita beralih dari Oliver. Di tempat kerja, Ellen yang sedang melayani Jasmine sedikit demi sedikit bercerita tentang masalah rumah tangganya. Jasmine berpikir jika Lucas telah berselingkuh, padahal enggak, dan ini lebih ke problematika hidup yang gitu-gitu aja. Wah, masalah besar nih. Apa yang telah dilakukan oleh Xiao dan Oliver ternyata telah diketahui oleh pihak berwajib. Hari itu mereka sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum beberapa pihak seperti layanan seluler nasional hilang. Kembali ke Oliver dan Henry, Oliver mengajak Henry pergi ke taman karena dia ingin tahu sebenarnya anjing-anjing di luar sana itu bisa memahami manusia apa tidak. Dan Henry pun mulai memberitahu Oliver tentang kehidupan para anjing, tentang apa yang mereka suka dan tidak suka, tentang ekspresi para anjing yang tidak bisa ditebak oleh manusia, entah dia sedang sedih atau sedang senang. Sampai tidak lama kemudian Oliver melihat Sophie, teman sekelasnya sekaligus wanita pujaan hatinya, datang bersama anjing Padel. Henry yang tahu jika Oliver ingin sekali mengajak Sophie pergi ke pesta dansa, langsung menyuruh Oliver untuk mengungkapkannya. Tapi sayangnya Oliver terlalu malu untuk melakukan itu. Sepulangnya dari taman, Henry tak sengaja mendengar percakapan Lucas dengan seseorang mengenai rencananya yang akan pindah rumah. Merasa jika Oliver perlu tahu, dia pun diam-diam mengambil selebaran lalu memberikannya kepada Oliver yang sedang sibuk main game. Setelah tahu jika orang tuanya ingin pindah, dengan cepat Oliver turun untuk meminta penjelasan dari orang tuanya. Ellen berkata jika hanya ayah yang akan pindah, sedangkan Ellen dan Oliver tetap di rumah. Tapi dari hal itulah Oliver sadar jika orang tuanya itu ingin bercerai. Sedangkan Oliver yang sangat kecewa pun langsung kembali ke kamarnya dan hanya bisa menangis. Tapi beberapa saat kemudian Lucas datang ke kamar Oliver dan berusaha untuk menenangkan suasana hati anaknya itu. Lucas berkata, walaupun nanti dia akan pindah, sampai kapanpun Lucas akan tetap mencintai keluarganya dan tidak akan membiarkan keadaan merubah segalanya. Malamnya Oliver mengungkapkan rasa takut tentang perceraian kedua orang tuanya kepada Henry. Tapi karena Henry tak tahu konsep perceraian itu seperti apa, dia hanya takut akan dikembalikan ke toko hewan lagi. Oliver pun menenangkan Henry dengan berkata jika dia dan Henry tidak akan pernah berpisah karena mereka adalah sahabat sejati. Mendengar itu, Henry pun loncat-loncat kegirangan. Setelah itu, Henry menceritakan mengenai kehidupan anjing yang sederhana dan always happy. Contohnya saja, hanya dengan pipis sembarangan pun dia happy. Awalnya Oliver bingung kenapa tiba-tiba Henry memberitahu tentang hal itu. Ternyata Henry berniat membantu Oliver dengan membuat kehidupan manusia yang ribet menjadi lebih simpel. Dia ingin mengajari ibu dan ayah berpikir seperti anjing dengan hidup sederhana dan hidup bahagia. Keesokan harinya, Oliver yang paham akan permasalahan kedua orang tuanya yang ribet pun berusaha untuk baik-baik saja di depan sang ibu, lalu dirinya bergegas berangkat sekolah. Lalu ketika hari sudah sore dan waktunya untuk pulang, Oliver tidak percaya jika Bridget suruhan Mr. Mills datang untuk menyampaikan pesan virtual, yang dimana Mr. Mills berkata jika dia sangat mengapresiasi penemuan Oliver kemarin. Tentu saja Oliver sangat senang, dan karena Xiao terlibat dalam proyeknya, Xiao pun diundang ke acara konferensinya di Cina. Scene selanjutnya, Henry memberikan file berisi video pernikahan orang tua Oliver dulu. Di video itu, Henry mengamati tatapan penuh cinta antara Ellen dan Lucas. Menurut dirinya hanya orang yang saling jatuh cinta yang bisa melakukan tatapan itu.
Dari hal itulah, Henry memiliki ide untuk mengingatkan ibu dan ayah tentang tatapan itu. Sembari diiringi lagu pernikahan mereka, Henry juga menyuruh Oliver untuk melakukan hal itu di pesta dansa nanti, karena sudah pasti kedua orang tuanya datang ke tempat itu. Singkat cerita, konferensi Mr. Mills di Cina pun berlangsung, dan Xiao datang memenuhi undangan. Setelah konferensi itu selesai, Mr. Mills memperingatkan Xiao untuk jangan pernah membagikan idenya itu kepada siapapun. Dia juga menyuruh remaja itu untuk selalu berhati-hati karena sudah dipastikan ada orang yang sedang memperhatikannya. Kembali ke Oliver yang sudah mencoba berlatih mengobrol santai dengan Sophie tapi tetap saja kaku, Henry pun menyarankan Oliver untuk berbicara apa adanya saja dan tentunya tulus dari hati. Tidak lama kemudian, Xiao menelpon Oliver untuk memberitahu tentang apa yang dikatakan Mr. Mills kepadanya tadi. Xiao juga mulai takut jika ada yang tahu tentang dirinya yang telah meretas satelit. Makanya dia berencana untuk mematikan koneksinya. Mengetahui itu, Oliver menolak. Dia masih harus tetap berkomunikasi dengan Henry karena anjingnya itu akan membantu Oliver membuat kedua orang tuanya gagal cerai. Xiao yang tidak tega pun memberikan waktu 1 hari sampai Oliver berhasil menyatukan keluarganya lagi. Di lain hari, Henry masih berusaha membuat orang-orang yang ingin membeli rumah Oliver itu mengurungkan niatnya. Dia masih tidak rela jika rumah yang selama ini menjadi tempat memori indahnya bersama Oliver dan keluarga dijual begitu saja. Dan ternyata usahanya itu tidak sia-sia lur. Pembeli buru-buru pergi dan membatalkan keinginannya membeli rumah tersebut. Tapi beberapa saat kemudian datang pembeli lain, yang ternyata mereka adalah 2 agen dari Global Cyber Agency. Mereka berhasil mendapatkan titik koordinat tepat di rumah Oliver, dan untuk menutupi identitas mereka, Munoz dan Kellan menyamar sebagai sepasang kekasih yang ingin membeli rumah. Tiba di kamar Olive, Munoz menyuruh Kellan untuk mengalihkan perhatian si Maklar. Setelah mengecek semua perangkat milik Oliver, Munoz menemukan benda pemberian Mr. Mills. Dan entah apa yang dia lakukan selanjutnya, tapi Munoz langsung mengajak Kellan untuk pergi. Sedangkan Oliver yang masih latihan drama terus diberi komentar buruk oleh gurunya karena menurut gurunya itu, Oliver tidak pernah bisa fokus. Karena geram dengan sikap gurunya, Oliver pun membuat gurunya malu. Dia berkata jika dia yakin di kelasnya masih banyak yang tidak paham dengan pelajaran yang diberikan. Salah satu contohnya adalah Oliver sendiri. Jadi maksud Oliver tuh gini lur, muridnya nggak paham-paham ya bukan karena murid yang nggak mau belajar, tapi mungkin gurunya aja yang nggak detail ngejelasinnya. Wah, omongannya anak jenius emang beda ya. Dari kejadian itu, Sophie mulai tertarik dengan Oliver. Bahkan saat diajak Oliver untuk datang ke pesta dansa pun, Sophie langsung setuju. Oliver yang senang pun langsung menceritakannya kepada Henry dan mulai mempersiapkan baju terbaiknya. Sedangkan di Cina, Xiao kembali menemui Mr. Mills. Dia sempat takjub karena Mr. Mills mengetahui semua tentang dirinya. Tapi saat Mr. Mills tiba-tiba mengirimnya uang 1 miliar lebih, ekspresi Xiao langsung berubah. Ternyata uang itu dikirim agar Xiao mau memberikan penemuan itu kepada Mr. Mills tanpa sepengetahuan Oliver. Tentu Xiao menolaknya, teringat jika teknologi itu diciptakan oleh Oliver untuk keluarganya. Mendengar itu, Mr. Mills sangat kesal dan tak mengatakan apapun karena tiba-tiba Bridget menelpon. Perempuan itu memberitahu tentang teknologi milik Oliver yang benar-benar bekerja dengan baik. Loh, kenapa dia tahu? Ternyata lur, benda yang kemarin Bridget berikan kepada Oliver terdapat kamera pengintai. Benda itu juga yang membuat Mr. Mills jadi tahu semua tentang Xiao. Wah, bener-bener nih orang. Usaha Mr. Mills mendapatkan teknologi milik Oliver juga tak lain agar para pesaingnya berpikir jika Mr. Mills benar-benar orang yang jenius. Nama kerennya memonopoli pengetahuan. Tidak berhasil memperdaya Xiao, Mr. Mills pun mengerahkan anak buahnya untuk menculik Oliver. Hal itu tepat terjadi ketika Oliver sedang dalam perjalanan menuju tempat pesta. Dia lalu dibawa paksa dan pergi ke sebuah garasi pesawat pribadinya Mr. Mills. Oliver yang merasa jika ada yang tidak beres pun menyuruh Henry untuk kabur dan mencari bantuan.
Dengan cepat, Henry berlari menghindari kejaran orang suruhan Mr. Mills lalu pergi menghampiri teman-temannya. Di sisi lain, Xiao mencoba menghubungi Global Cyber Agency untuk mengakui kesalahannya karena telah meretas satelit. Selain itu, Xiao juga memberitahu jika Oliver sedang dalam bahaya karena Mr. Mills berusaha merebut teknologi ciptaan Oliver. Xiao lalu mengirimkan titik koordinat dan telepon pun terputus. Kembali dengan Oliver yang masih ketakutan karena terus diancam oleh Mr. Mills, dia juga tidak percaya jika orang yang selama ini ia idolakan memiliki sifat yang licik. Tapi beruntung, Henry dan teman-temannya datang tepat waktu. Mereka lalu menyerang Mr. Mills dan membuatnya tidak bisa berkutik. Henry yang tidak ingin melihat Oliver gagal melakukan rencana awal bergegas menyuruhnya pergi. Tapi sayang, setelah itu kalung pemancar ditarik oleh Mr. Mills hingga terlepas dan tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Oliver. Oliver pun sampai di pesta. Dia meminta maaf dan mencoba menjelaskan alasan keterlambatannya. Namun Sophie tak mau percaya. Ketika Sophie dan Oliver sedang duduk berdua, Henry datang. Oliver langsung bingung dong, kok kalungnya bisa hilang. Tapi kemudian perhatiannya teralihkan ketika ibu dan ayah datang. Lalu sesuai rencana, Oliver menyuruh DJ untuk merubah lagunya. Seketika itu, ibu langsung menghampiri ayah dan mereka berdansa bersama untuk mengingat lagi masa-masa indah pernikahan mereka. Hingga tatapan penuh cinta itu menyatukan mereka kembali. Karena rencana sudah berhasil dilakukan, Oliver lanjut menikmati pesta bersama Sophie lalu... Cie. Namun keributan kembali terjadi ketika tiba-tiba Mr. Mills datang dan membawa paksa Henry. Beruntung Nicholas datang tepat waktu untuk menghentikan Mr. Mills. Mr. Mills lalu diamankan oleh Munoz dan Kellen. Bridget juga tidak lama datang, tapi wanita itu membiarkan Mr. Mills tertangkap. Setelah itu, Munoz menyuruh Oliver dan keluarganya untuk ikut dan mempertanggungjawabkan kelakuan Oliver yang sudah lancang meretas komunikasi internasional. Anak jenius itu akhirnya mendapatkan hukuman penjara rumah, tapi dari hal itu hubungan dia dan keluarganya malah menjadi lebih baik. Suatu pagi, Oliver panik karena Munoz dan Kellen datang lagi. Dia kira dua agen itu akan memberinya hukuman lagi, padahal mah. Karena penemuan hebatnya itu, Oliver berhasil mendapatkan beasiswa penuh di universitas manapun. Dan film pun berakhir. Sumpah, nih film walaupun sederhana tapi chemistry tiap pemainnya dapet banget. Sesuai judulnya juga nih, Oliver bisa-bisanya dapat nyiptain teknologi yang buat dia bisa ngobrol sama anjingnya, terus diajarin lagi cara berpikir sederhana kayak anjing pada umumnya. Keren lah. Oke deh lur, sekian dari Mbak Yani dan tim. Kami mengucapkan matur nuwun, BN, see you.